Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran dari pelajaran agama di kelas 10. Hari ini kita akan memasuki materi bab baru. Untuk sekedar mengingatkan, di materi yang sebelumnya kita belum melakukan ulangan harian atau ulangan bab ya. Ulangan insya Allah akan kita laksanakan setelah penerimaan rapot LHP bulan ini. Jadi mungkin saya dahulukan pembahasan di materi bab baru kita agar tidak terbuang waktu dan efektif penggunaan waktu kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan masuk di bab yang keempat, yaitu sumber hukum Islam. Tentunya di dalam setiap agama atau di dalam setiap sesuatu itu ada aturannya, apalagi agama. Agama itu ada aturannya, ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, di antara semua apa yang sudah kita lakukan ini itu ada asalnya. Nah, ini sekarang kita akan berbicara tentang hukum. Dalam pembagiannya, di bagian yang A ini, kita di sana sudah bisa membaca bahwa dasar hukum yang pertama dalam agama Islam yaitu adalah Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini secara fisik, secara rutin, insya Allah kita sudah memegangnya, membacanya setiap hari ya. Di sekolah juga sudah digalakkan sejak dari dulu kegiatan mengaji mulai dari jam ke-0 atau jam 7:04 sampai jam 7 kita awali kegiatan kita setiap hari dengan mengaji. Nah, secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya adalah sesuatu yang dibaca atau sebuah bacaan. Dan Quran ini adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, digarisbawahi dalam bahasa Arab. Tidak ada Al-Quran dalam bahasa yang lain. Alhamdulillah kita diberikan kitab atau diturunkan kepada Nabi kita Muhammad dalam satu bentuk bahasa. Kalau kita lihat di agama yang lain begitu, ada transliterasi, misalkan Injil itu sudah tidak asli lagi karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Ketika proses terjemahan itu tentunya ada penambahan dan pengurangan. Bisa jadi kata pemahaman manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Tapi Al-Quran ini maksum, terjaga begitu. Nah, bagaimanakah Al-Quran ini bisa sampai kepada kita? Sampai kepada kita ini dengan cara mutawatir, turun temurun. Jadi satu ayat. Sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan ada sebab-sebab kenapa ayat itu diturunkan. Maka kalau kita paham sejarah, ada yang namanya periodisasi pembukuan Al-Quran zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan diteruskan oleh zaman Khalifah Umar bin Khattab dan puncaknya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka ada istilah Mushaf Utsmani. Nah, di dalam urutannya yang sudah sering kita baca Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dalam kaitannya, prakteknya, pelafalannya, membacanya, maka dinilai sebagai amal ibadah. Dan ini adalah salah satu dari mukjizat Rasulullah, dan ini adalah mukjizat yang terbesar. Kenapa terbesar? Karena sampai sekarang masih kita rasakan faidahnya, manfaatnya, sebagai petunjuk bagi setiap manusia. Nah ini, serta sebagai hidayah. Nah, lalu bagaimana kedudukannya Al-Quran sebagai hukum atau sumber hukum Islam? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 telah diterangkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang, taatilah Allah dan Rasul Allah dan ulil amri. Ulil amri itu maksudnya adalah
pemimpin di antara kamu. Maksudnya ya mungkin ya pemerintah ya. Pemerintah kita. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Ya. Kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah. Maksudnya Allah itu apa? Ya Al-Quran. Jadi baliklah, bukalah Al-Quran. Dan Rasul. Maksudnya Rasul itu apa? As-Sunnah. Hadis. Ya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian itu hari kiamat, hari kebangkitan, hari nimbangan, yaumul mizan, ya. Dan yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Artinya apa? Posisi dari Al-Quran adalah menjadi pondasi utama bagaimana Al-Quran itu sebagai pijakan atau asas yang paling dasar sebagai sumber hukum Islam. Diikuti setelahnya di situ jelas ya, yaitu kembali kepada Rasul atau As-Sunnah. Nah, ini bagi kita yang beriman. Tentunya kita yang beriman tidak akan ingkar dari ayat ini. Begitu. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat kandungan-kandungannya. Apa aja sih dalam Al-Quran itu? Ya, yang pertama, ada 3 bagian pokok ya. Yang pertama adalah menerangkan tentang akidah. Yaitu, akidah itu mencakup dengan keyakinan kita kepada Allah. Tentang hal-hal ciptaan Allah. Semuanya yang ada hubungannya dengan Allah, termasuk hal-hal gaib. Ya, hal-hal gaib itu apa? Malaikat, jin, atau ada kehidupan setelah kematian, atau alam barzah, alam mahsyar, ya. Yang dikatakan yaumil akhir tadi itu. Lalu yang kedua ada syariah atau ibadah. Bagaimana atau aturan ibadah, atau tata cara ibadah, atau hubungan sesama makhluk, atau muamalah, interaksi sesama manusia, ya, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau ibadah dalam konteks ibadah ubudiyah kepada Allah, maka itu juga diterangkan dalam fikih ibadah. Kalau hubungannya dengan manusia, ya, juga banyak fikih, cabang-cabang fikih yang menerangkan tentang muamalah atau interaksi manusia satu dengan manusia yang lain. Seperti pernikahan, itu ada fikih nikah, begitu. Ada fikih warisan, fikih warasah, ada fikih ekonomi jual beli, fikih dagang, itu juga ada ya. Karena apa? Karena ini adalah masuk dalam ranah syariah atau aturan atau cara begitu. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an juga diterangkan tentang akhlak. Akhlak atau budi pekerti. Ya, budi pekerti itu maksudnya adalah adab. Ya, mencakup hal-hal yang baik maupun yang buruk. Jadi kita di dalam Al-Quran ini dicontohkan ada cerminan-cerminan dari akhlak-akhlak yang terpuji. Dan sebaliknya, ada yang bisa kita jadikan uswatun hasanah. Juga ada yang menjadi uswah sayyi'ah. Sayyi'ah itu artinya jelek. Baik. Selanjutnya, yang kedua, di samping Al-Quran, sumber hukum Islam yang kedua itu adalah hadis dan sunnah. Ya. Tapi ini tidak saya terangkan sekarang ya, karena ini cukup panjang dan saya tidak mau menggabungkan dalam satu pertemuan. Saya akan menerangkan ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Yang perlu kalian pahami dalam pertemuan ini adalah kalian bisa untuk memahami apa sih hakikat Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Apa sih Al-Quran pengaruhnya buat kamu? Begitu. Jadi tugas kalian hari ini adalah buatlah resum dari materi ini, bagian A saja, ditambah dengan, saya kasih pertanyaan, satu pertanyaan buat kalian. Al-Quran itu bagaimana menurutmu? Begitu. Al-Quran dalam kehidupanmu itu bagaimana? Begitu. Saya ingin tahu jawaban dari masing-masing kalian. Jawaban yang berbeda, bukan dari buku, bukan dari modul, bukan browsing dari internet. Tapi tolong dipikirkan Al-Quran itu berguna apa untuk kehidupanmu. Nah, itu tolong dituliskan bebas ya, seperti karangan pendek begitu. Al-Quran gunanya apa buat hidupmu? Itu pertanyaan pemantik dari saya, pancingan dari saya, silakan dijawab. Itu untuk tugas tulisnya. Untuk tugas membaca, seperti biasa, kalian harus merekam suara kalian. Satu ayat ini, Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pak Rifki minta kalian untuk membaca ya ayyuhalladzina amanu atii'u rasul ini sampai akhir, sampai wa ahsanu ta'wila. Kalian rekam dalam audio recorder kalian, lalu kalian sematkan di Google Classroom. Jadi ada 2 tugas pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat atas
uraian singkat yang menjadi pemantik untuk pemahaman lebih dalam yang bisa kalian renungkan, kalian pahami, dan kalian tulis dalam catatan kalian. Dan saya akan lihat itu satu-satu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.